King, kamu belum yakin kan? Apa gunanya itu? 10 juta. Menjadi milikku mulai hari ini. Oh, benarkah? Aku ingin melihat bagaimana kamu mengambil uangku. Teman-teman sekelas, Jiang Wan dengan kurang ajar mengklaim tiket lotre ini miliknya, dan 10 juta itu juga. Namun sekarang, dia masih menolak mengakuinya. Saya punya usulan untuk mengajari mulut keras kepala itu pelajaran yang pantas. Seharusnya kulakukan lebih awal. Aku ikut. Kamu? Aku akan menghalangi jalan keluar. Dia tidak akan lolos. Su King, apa rencanamu sekarang? Bukankah kau bilang tiket itu milikmu? Bukankah kau hanya pura-pura kaya? Mari kita wujudkan mimpi itu. Jika kita berhasil mencairkan tiket ini, kau akan bayar semua pesta ini. Setuju? Ide bagus. Jiang Wan, kau suka berpura-pura. Jadi ini kesempatanmu. Kau tidak akan gentarkan. King memesan cukup banyak hidangan meja ini saja berharga minimal 20 hingga 30 ribu yuan. Itu hampir setengah gaji tahunanku. Dari mana Jiang Wan mendapat uang itu? Dia tidak akan pernah setuju. Baiklah, aku terima syaratmu. Kau benar-benar setuju? Apa kau mampu membayar ini? Jiang Wan, 30 ribu tak berarti bagi King. Tapi bagimu, itu hampir setengah gaji. Mungkin kau sebaiknya telan harga dirimu dan minta maaf padanya. Minta maaf sungguh-sungguh dan mungkin dia memaafkanmu. Tawa mengejek. Minta maaf. Aku takkan pernah minta maaf padanya. Su King, aku terima tantanganmu. Tapi, mana jika gagal mencairkannya? Gagal? Mustahil. Biar ku jelaskan. Jika kau kalah, kau akan minta maaf di depan umum. Minta maaf padamu? Ye Chen datangkan petugas lotre. Wan. King, Wan berkat kamu malam itu. Kalau kamu tidak menghajar pria-pria itu, aku mungkin sudah. King, jangan bicarakan hal yang merepotkan. Maaf Wan. Jika bukan karena aku, kamu takkan berakhir di fasilitas. Jiang Wan, setelah kamu keluar, jangan lupa kendalikan emosi. Dan ingat minum obatmu. Episode manik, aku tak bisa mengendalikannya. Siapa bilang kau episode manik? Bukankah kau baik-baik saja? Keluar dari fasilitas? Kau pasti akan baik-baik saja. Baiklah, berhenti bercanda. Bagaimana mencucikan masker aman dalam kambuh? Aku masih butuh dirimu. Wan kau sahabatku. Karena kau sudah keluar. Aku traktir makan besar hari ini. Ini terlalu berlebihan. Udam, ku dengar. Tempat ini mahal. Aku punya restoran ini. Makan gratis. King punya tempat ini. Tapi aku bos sebenarnya. Sedangkan kamu, kau tetap harus bayar. Ye Chen Wan adalah penyelamatku. Bagaimana bisa kau membuatnya bayar? Oh, King. Sudah ku bilang kau naif. Dia menyelamatkanmu itu hanya karena dia melihatmu punya uang. Dan hanya numpang makan. Apa maksudmu? Wan sahabatku. Bagaimana mungkin dia meminta uang padaku? Wan besok ku traktir lagi. Makan hari ini kau harus membuktikan pada pacarku. Bukan tipe yang dia bilang. Baiklah King, hanya soal makanan. Tak pantas dia bertengkar dengan pacarmu. Aku bayar makan ini saja. $1,000. Seafoodku. Lebih harus kecil dari tamu lain. Kenapa tagih $1,000?
Abalon dan teripangku sudah dimasak, tak bisa dikembalikan. Wan, aku pesan semua ini. Kukira kau takkan bayar. Baik, jangan salahkan diri. Sama saja uang siapa yang dihabiskan. Masih kurang 10 lis. Baru keluar dari hukuman. Dan aku tak punya banyak uang. Ini semua yang kumiliki. Tak punya uang, kenapa? Makan. Kau, Wan, apa yang kau punya yang berharga? Tinggalkan di sini. Ambil besok. aku hanya punya tiket lotre. Tiket lotre, bercanda. Cukup, sudah cukup ributnya. Wan, sahabatku. Baiklah, Cingking, punya teman sepertimu. Sungguh keberuntunganku. Aku janji, jika tiket lotre ini menang, hadiahnya akan kubagi. Wan, bagaimana bisa kuambil uangmu? Bawa uangnya besok, dan ku kembalikan tiketnya. Cingking, buatkan aku surat utang, agar orang tak mengira aku tak bisa bayar. Baik, akan kubuatkan surat utang. Aku ke kamar kecil. Pergi cepat kembali. Aku tunggu di sini. Ingin untung besar kali ini. Tak kusangka dia miskin. Kau yakin akan menang? bagaimana jika benar menang? Bagaimana aku tertidur? Mania saya sepertinya memburuk. Minum obat saja tak cukup ya. Jika saya punya uang, akan hebat jika bisa sembuh. Nomor pemenang minggu ini 03 16 23 25 14. Ini tiket yang ku beli Hadiah utama 10 juta. 10 juta. Cingking. Wan, kenapa pagi sekali? Cingking, aku punya kabar baik. Kabar apa? Tiket yang kuberikan kemarin memenangkan hadiah 10 juta. Kita kaya. Bukankah kakak terus selalu ingin bepergian ke luar negeri? Sekarang ya kita punya uangnya. Hahaha. Wan, apa kamu berhalusinasi? 10 juta? Tiket lotre apa? Yang dari kemarin, tiket yang kuberikan. Wan, apa kamu bermimpi? Kamu tak pernah memberiku tiket. Cingking, apa kamu lupa? Aku makan di sini kemarin. Aku kekurangan uang, jadi ku tinggalkan tiket lotre itu. Kamu datang makan ke sini, tentu saja aku ingat. Tapi soal tiket lotre itu, aku tidak tahu apa-apa. Cingking, maksudmu jangan... Kamu tidak akan kembalikan tiketnya. Omong kosong apa yang kau katakan? Aku punya barangmu di sini. Sudah aku kembalikan. Cingking, itu 10 juta. Kita punya ada kesepakatan. Bagi dua jika menang. Menang nggak em? Bagaimana bisa anak? Atarada bika hamulus bika nana atan. Sekarang ada macam-macam orang. Beli tiket mengaku 10 juta. Nyonya, jangan tertipu. Orang ini mungkin menipumu. Wan, kau baru keluar tahanan. Pikiranmu tidak jernih. Kami bisa memahamimu. Tapi jangan bicara ngawur. Bukan. Cingking kan itu. Kau kenal aku. Kapan kau berani nonton aku pernah bohongimu atau menipumu? Aku benar menang 10 juta. Tiket lotre murahan menang? Kau bermimpi. Wan, kau kena masalah karena menyelamatkanku?
Dan gunakan kekuatan berlebih hingga kau ditahan. Dan sekarang kau membenciku? Jika kau butuh uang, kau bisa bilang saja padaku. Kenapa mengarang alasan lotre ini untuk menipuku? Keluar dari tahanan, kau benar-benar terganggu. Benarkah begitu? Nyonya, orang ini pasti mencoba menipumu. Kenapa kamu masih minum obat? Mungkinkah pikiranmu bermasalah? Su Chingking, kita sudah kenal 20 tahun. 20 tahun, kapan aku pernah bohong padamu? Kembalikan tiket lotre itu. Kamu terus bicara 10 juta dan menyalahkan kami semua. Bagaimana aku bisa percaya padamu? Apa otakmu benar-benar bermasalah? Bella, kamu bilang tidak ingat, lalu ingat IOU yang kamu tulis? Apa? Mencoba merebutnya? Aku tidak bisa melihat jelas. Boleh aku lihat lebih dekat? Tidak perlu. Kalian semua lihat. Ini IOU buatan Su Chingking. Chingking, Wan, sebenarnya aku kehilangan tiketnya. Aku takut kamu akan menyalahkanku. Itu sebabnya aku tidak memberitahumu. tidak apa-apa. Kalau hilang, kita cari bersama. Chingking, apa yang kamu lakukan? Bagaimana bisa kamu makan IOU itu? Lepaskan aku. Kalian ribut soal apa? Jangan ikut campur, habiskan makan, lalu pergi. Ayo pergi. Su Chingking, bukankah kakak kamu bilang kamu tidak ingat tiket ini? Lalu tiket apa di sakumu itu? Yang di saku Chingking, tentu saja itu milik Chingking. Tiket loteri. Hampirnya milikmu. Su Chingking, kita kenal 20 tahun. Kamu tak pernah beli tiket loteri. Berhenti bikin masalah di sini. Ada apa? Kalau kamu bisa beli, kenapa aku tidak? Cepat, keluarkan dan biarkan aku lihat. Apa itu kemarin yang kamu gadai padaku? Maaf soal itu, aku tak punya kewajiban. Kau yang baru keluar dari penjara remaja, kami baik membiarkanmu makan di sini. Itu sudah kemurahan hati kami. Jangan kelewatan. Jangan. Kulihat kau baru keluar dari tahanan. Aku kasihan padamu karena kau salah. Jadi aku berkata sedikit lebih. Biar ku beritahu. Aku tak punya tiket yang kau sebut. Untuk siapa aku masuk tahanan? Kau terdengar seperti penyelamat. Chingking memberitahuku segalanya. Seseorang sudah memanggil polisi. Bahkan jika kau tak menyelamatkannya, polisi pasti sudah menyelamatkannya. Tapi kau memukulnya terlalu keras. Pembelaan diri berlebihan, ditangkap dan salahkan Chingking, haha. Su Chingking, jika aku tak membantumu, kau tak akan berdiri di sini selamat. Sekarang kan? Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Yo, mari bersenang-senang. Lepaskan aku. Tolong. Tolong. Lepaskan aku. Yo, Berhenti.
Wan. Terima kasih. Jangan mengada-ada. Aku hanya dilecehkan oleh preman secara verbal sebentar. Ini adalah masyarakat hukum sekarang. Kau tak perlu ikut campur. Masih minum obat? Jangan, penyakitmu belum sembuh. Jadi kembalilah ke tempatmu. Jangan menginginkan tiket lotereku. Aku sakit. Kalau aku sakit karena bergaul dengan orang sepertimu. Selama 20 tahun, Cing, kita sudah berteman selama 20 tahun. Teman macam apa yang harganya 10 juta? Diam. Kau mengakuinya. Mengaku apa? Kau sendiri yang bilang kalau tiket itu seharga 10 juta. Aku menganggapmu sahabatku. Soal tiket lotre itu, ku bilang padamu, jika menang, kita akan membaginya. Kenapa kau bohong padaku? Siapa saja bisa bilang begitu. Jika aku menang 10 juta, semua akan kuberikan padamu. Percaya? Bohong padaku? Kau bohong. Kau bohong padaku. Bukankah dia bilang dia punya mania? Benarkah itu? Apa yang kau takutkan? Aku sudah mengenalnya 20 tahun. Dia hanya berpura-pura. Jiang Wan, sudah cukup ulahmu. Bukankah kau seharusnya pergi sekarang? Mulai sekarang kita selesai. Jangan ganggu aku lagi. Obatku. Kamu gila. Jika dia mati di sini, apa yang akan kita lakukan? Lebih baik dia mati. Jika dia mati, takkan ada yang mengganggu kita tentang lotre. Maksudmu? Jiang Wan mati demi kekayaan. Burung mati demi makanan. Kita akan habiskan 10 juta. Lagi pula engkau sahabatku. Apa maumu? Kami bisa membakarnya untukmu. Kita sudah kenal 20. Angadarurlahun. Mengapa kau melakukan ini padaku? Biar ku beritahu. Tiket lotre itu milik kami. Kami tidak akan mengembalikannya. Berkat dirimu malam itu, 10 juta apa? Lotre apa? Kau terlalu kasar sendiri. Kekerasan berlebihan. Tertangkap, menyalahkan King, haha. Apa maumu? Kami bisa membakarnya untukmu. Jujur saja. Kau psikopat. Kau bilang kau sahabatku? Dia sudah begini. Bagaimana dia bisa berdiri? Mana aku tahu. Jiang Wan, apa yang kau lakukan? Jiang Wan, ku ingatkan kau, jangan bertindak gegabah. Kau, jangan mendekat. Jiang Wan, apa yang kau lakukan? Jiang Wan, ku ingatkan jangan macam-macam. Kau, jangan mendekat. Jiang Wan, jika kau berani memukulku, kau akan dikirim ke tahanan. Jiang Wan, setelah kau keluar, jangan lupa kontrol emosimu dan ingat minum obatmu. Terima kasih. Fanarnya Pak Warden Liu, jika kau tidak lewat dan menghentikanku tepat waktu, aku mungkin sudah memukuli preman-preman itu sampai mati. Lebih hati-hati di masa depan. Dalam situasimu, begitu kau lepas kendali, sulit menjaga kesadaran diri.
Jadi kedepannya jangan sakiti siapapun lagi. Akhirnya aku berhasil keluar dari tahanan. Bagi orang seperti mereka, tak sepadan membuat kesalahan lagi. Sabuk hitam taekwondo. Apa gunanya takut bertarung? Benar-benar tak berguna. Hahaha. Jiang Wan, aku tak menduga kau akan pernah takut. Kau tak pantas kukerahkan jari. Kembalikan tiket loteriku. Mau tiketnya? Kalau berani, ambil saja. Tapi kalau kau berani merebut, akan kulaporkan kau. Kau bajingan total. Aku brengsek. Memangnya kamu bisa apa? Jiang Wan, kamu sungguh tidak menduga kami akan mengembalikan tiket? Hah? Sebuah tiket lotre. Kamu membuatku merasa persahabatan kita 20 tahun hanyalah sebuah lelucon. Tahun persahabatan? Senilai 10 juta yuan? Ini kesempatanku mengubah nasib. Kamu pikir kamu pantas berbagi? Padahal kamu jelas bilang kalau aku menang pun kamu tak akan inginkan uangnya. Lalu kamu jadi apa? Dan aku jadi apa? Kamu itu siapa? Kamu sial. Bertemu kami. Bukankah sudah kita katakan, jika tiket ini sampai ke tangan kita, takkan pernah kembali padamu? Lupakan ide itu. 20 tahun aku selalu memperlakukanmu seperti teman sejati. Bagaimana bisa kamu melakukan ini padaku? Aku bahkan rela berbagi uang hadiahnya. Kau injak saja persahabatan kita begini. Jiang Wan, oh Jiang Wan. Kamu menganggapku teman sejatimu. Tapi aku hanya melihatmu sebagai pengawal manja. Tahukah kamu hari itu aku diseret ke gang? Jika kamu datang 5 menit lebih awal, aku takkan menderita penghinaan seperti itu. Tahukah kamu gaun yang kumiliki? Yang mereka robek berkeping-keping? Berapa nilainya? Kau menyalahkanku? Gaun itu senilai 30.000. Kalau kamu tak terlambat, gaun itu pasti terselamatkan. Dengar itu? Aku bahkan belum memintamu untuk menggantiku. Aku sudah berbaik hati. Aku menyelamatkanmu. Kau tak menghargaiku dan menyalahkanku. Siapa lagi yang harus kusalahkan? Tiket lotre hari ini adalah kompensasimu untuk kami. 30.000 untuk 10 juta. Kau benar-benar tahu cara berbisnis. Dia tidak akan gila lagi, kan? Lihat kamu. Jika berani memukul, dia sudah melakukannya. Bukan begitu. Takut ke pusat penahanan. Masuk akal. Jiang Wan, aku sudah melihatmu luar dalam. Kau benar-benar pengecut. Barang-barangmu sendiri. Kau bahkan tak berani mengambilnya kembali. Melihat betapa menyedihkannya dirimu, jika kau berlutut untukku hari ini dan membuatku senang, aku mungkin memberimu 2.000 yuan sebagai tip. Jiang Wan. Petugas Liu. Siapa dia? Mereka terlihat saling kenal. Dia bukan suruhannya, kan? Tidakkah kau dengar mereka bilang itu petugas Liu dari fasilitas? Apa yang perlu ditakuti? Jiang Wan, apakah kau melakukan semua ini? Jika bukan dia, lalu siapa lagi? Bagaimana fasilitasmu memilih orang? Pasien psikiatri sepertinya. Mengapa kau mengeluarkannya? Cepat kurung dia lagi. Bagaimana fasilitas kami beroperasi bukan urusanmu untuk memberitahu kami apa yang harus dilakukan. Jiang Wan, apakah kau masih ingat saat kau meninggalkan fasilitas apa janjimu padaku? Di mana obatmu? Apakah kau meminumnya tepat waktu? Petugas Liu. Obatku dihancurkan
oleh mereka. Jangan berani-berani memfitnahku di sini. Kau jelas-jelas menjatuhkan pil ini sendiri. Kini kau mau menjebak kami dengan menghancurkannya. Jane, dengarkan, segera ambil obatmu. Tanpa itu, kalau kondisimu kambuh, tak ada yang bisa mengendalikanmu. Pikirannya, dia memang sakit. Sakit atau tidak, tak masalah. Kami tidak takut padanya. Dia takkan berani memukul kami di depan petugas Institut Haven, bukan? Apa yang kau bisikan? Jane, aku peringatkan kau. Kau harus ganti rugi kerusakan hari ini. Atau kau jangan pulang. Bayar. Jane, kau tetap saja menyentuh mereka. Petugas Lewis, aku tidak. Dia tak hanya menyentuh kami. Lihat tempat ini, lihat kekacauan yang dia buat. Bagaimana kami bisa berbisnis seperti ini? Adakah satu kata jujur dari mulut kalian? Kapan aku memukul kalian? Kalian yang memukulku. Baiklah, kalian bilang Jane memukul orang. Bisa tunjukkan luka kalian. Jika Jane benar menyentuh seseorang atau memukul, aku akan bawa dia kembali ke Institut Haven untuk pengawasan ketat. Dia mau memukul kami, tapi tak benar-benar melakukannya. Ini dianggap pembelaan diri. Benar. Kami baik hati, jadi kami maafkan dia kali ini. Kerusakan toko ini kau tak perlu mengganti. Pergi saja. Pergi. Kita belum selesai. Kembalikan tiket lotreku. Lotere? Lotere apa? Jiangwan, apa hubunganmu dengan mereka? Orang di depanku. Dulu kukira dia sahabat terbaikku. Tapi dia... Wan-Wan, ku dengar Su Qingqing masuk karena dirimu di sini. Sibuk sekali kamu, tapi dia malah melemparkan pekerjaanmu. Bermalas-malasan seharian. Qingqing hanya sedikit lambat memahami sesuatu. Aku takut dia belajar hal-hal yang salah. Selalu ke kantor manajer. Itu pacarmu. Qingqing tidak seperti itu. Kamu berlebihan. Kembali bekerja. Manajer, Anda tidak tahu Jiangwan bermasalah. Pikirannya agak terganggu. Ku dengar kehidupan pribadinya kurang pantas. Aku khawatir kamu akan dimanfaatkan. Kau takkan menyalahkanku kan karena memberitahumu soal. Begitukah? Kalian berdua... Sebelum kau masuk, tidakkah kau tahu ketuk pintu? Wan-Wan, jangan salah paham. Aku hanya salah urat pergelangan kaki. Manajer baru saja membantuku. Jiangwan, apa yang kau lakukan di sini? Saya di sini melaporkan kerja bulan ini. Tidak perlu. Qingqing sudah melapor. Qingqing, saya pemimpin tim. Ini pekerjaan saya. Bagaimana bisa kau... Cukup. Jiangwan mulai hari ini pemimpin tim ini adalah Su Qingqing. Proyek yang ditanganinya benar-benar membantu perusahaan meraih untung besar. Tidak seperti beberapa orang, sebagai pemimpin, kau lebih buruk dari anggota. Project Qingqing ya. Saya ikut membantu. Aku pernah menutupi kebenaran untukmu, untuk menyelamatkanmu dari hukuman. Tapi aku malah dipecat perusahaan. Apakah akan kamu lupa bisa temu senyum terpame itu? Aku ingat setiap detailnya. Itu keputusanku saat kau di PHK.
Aku sendiri yang menyarankan pemecatanmu. Oh, harus berterima kasih pada pacar patuhmu saat itu. Cingking, apa maksudmu? Kau dengar kan? Biar ku jelaskan padamu. Sebelum kau dipecat pacarmu sudah jadi milikku. Tak tahan melihatmu sukses. Kenapa Su Cingking hidup lebih sengsara darimu? Su Cingking, apa salahku padamu? Berbagi segalanya dan denganmu. Bagaimana optimis menawarkan berbagi jackpot loteriku. Bagaimana bisa kau lakukan ini? Beraninya kau? Jiang Wan, tenang, jangan lepas kendali. Tenangkan dirimu. Hentikan dramanya. Su Cingking, perselisihan ada perselisihan lalu takkan kuperdebatkan lagi. Kembalikan tiket loteriku. Kita selesai selamanya. Apa yang ada padaku? Tetap bersamaku. Merampas pekerjaanmu, merebut mantanmu, sekarang kuinginkan uangmu dan akan kuambil semuanya. Jangan memprovokasi pasien. Apakah kau ambil barangnya? Jawab dengan jelas, kembalikan sekarang. Jika dia kambuh manik, tak ada yang bisa mengendalikannya. Katakan sesuatu yang adil. Kami tidak mengambil apapun. King hanya bilang kata-kata marah. Jiang Wan, apa yang kau lakukan? Kau tak akan pergi sampai tiketku kembali. Ini berakhir di sini. Kamu bilang kita punya tiket lotre. Punya bukti? Hah? Benar, Jiang Wan. Kalau hari ini kau punya bukti, tiket itu akan kukembalikan. Jiang Wan, mereka ada benarnya. Kau tak punya bukti, bagaimana kau bisa buktikan tiket itu milikmu? Bukti? Satu-satunya buktiku tertelan oleh Su Cingking. Begitulah sekarang. Ini omong kosong. Tapi Dengarkan aku. Mari ambil obat dulu. Jiang Wan, kau dengar instruktur Liu. Dia suruh kau pergi. Menghalangi pintu takkan bantu. Hei, kalau berani, buang waktu denganku. Kami punya restoran dengan suplai makanan seminggu. Aku tak percaya kau bisa kelaparan seminggu dan tetap menghalangi kami. mereka keterlaluan. Kau memintaku untuk menyerah saja? Bukan menyerah sepenuhnya, tapi tanpa bukti kuat, tindakanmu saat ini bisa membuatmu ditahan. Pergi sekarang. Cepat pergi. Su Cingking, kuabaikan pencurianmu dulu. Tapi tiket lotre ini akan kuambil karena Bali. Tak ada tawar-menawar. Hei, 10 juta ini sekarang milik kita. Belum masuk rekening. Jiang Wan, bagaimana kalau dia ambil tiketku? Lalu bagaimana? Apa yang kamu tak khawatirkan? Kalau dia berani merebutnya, pasti sudah dari dulu. Benar juga, dia tidak berani bertindak sekarang. Jika dia dikirim ke tahanan, dia akan ditahan seumur hidup. Jangan pikirkan itu. Apa yang harus kita beli dulu? Perlu pilih-pilih. Kita beli semuanya. Nunggu apa lagi? Ayo klaim hadiahnya. Kenapa terburu-buru? Hadiah utama ini 10 juta. Pakaian lusuh begini untuk klaim? Kamu tidak punya malu? Jadi maksudmu apa? Maksudku adalah, ayo belikan kamu baju baru dulu. Wan.
Petugas Liu, maaf merepotkan Anda. Anda baik-baik saja. Saya bahkan tidak bisa makan. Dibandingkan makan, saya lebih khawatir kondisi Anda memburuk. Apa? Masih khawatir soal tiket? Aku tidak menyangka, pada akhirnya dia tetap dapat untungnya. Palsu takkan jadi asli. Sekalipun dia punya tiketnya, dia mungkin takkan klaim. Maksud Anda apa? Satu-satunya bukti bahwa tiket itu milikku sudah hilang. Apalagi yang bisa mencegahnya mengklaimnya? Bukti apa? Hanya ada satu. Ini aku. Itu cocok. Diberikan oleh ibu ini catatan pembelian dan rekaman CCTV. Waktunya cocok. Itu bukti yang cukup. Kepemilikan tiket ini milik ibu ini. Hahaha, lihat. Orang itu aku. Paman, jika ada video ini bisa membuktikan tiket lotre yang menang itu milikku. Benar. Saya akan laporkan rekaman CCTV dan catatan pembelian Anda ke kantor pusat. Karena Anda pembelinya, maka pemilik tiketnya ya Anda. Menurut negara naga kami, aturan lotre keberuntungan. Meski orang lain pegang tiket Anda, mereka tidak bisa klaim hadiah. Instruktur Liu. Berkat Anda hari ini, saya tidak melukai orang lain atau membuat kesalahan besar. Anda sangat percaya saya dan bahkan bantu saya cari bukti kunci tiketnya. Saya sangat berterima kasih. Bukan apa-apa. Waktu Anda di fasilitas kinerja Anda selama ini cukup bagi saya percaya ucapan Anda bukan asal bicara. Saya sangat percaya Anda juga karena Anda pantas dipercaya. Dulu saya percaya seseorang tanpa syarat, tapi yang saya dapatkan perlakuan dingin orang lain dan pengkhianatan. Baiklah, masalah Anda teratasi. Saya harus pergi. Instruktur Liu, tinggalkan nomormu. Setelah saya klaim hadiah, saya traktir makan. Tak perlu. Saya pergi. Informasi identitas. Detail pribadi. Kartu bank. Dengan ini, aku bisa klaim hadiahnya. Wow, Cingking. Bagaimana kau bisa sekaya ini? Aku menang jackpot lotre, keberuntungan negara naga. Hadiah 10 juta. Cingking, sekarang kamu kaya raya. Pastikan membantu teman-temanmu. Tentu saja. Besok siang, aku akan traktir semua di restoran Puncak Awan. Datanglah jika bisa. Dari mana Su Cingking dapat uang ini? Apakah dia sudah klaim hadiahnya? Menurut aturan lotre keberuntungan negara naga, meskipun orang lain mendapat tiketmu, mereka tetap tak bisa klaim hadiahnya. Itu tidak mungkin. Bos itu jelas memberitahuku, meski dengan tiket. Tak mungkin. Hanya aku yang bisa klaim hadiahnya. Besok, aku akan lihat apa yang terjadi, apa yang kau mainkan. Yo, bukankah ini Jiang si cantik kelas? Lama tak jumpa. Kau tahu tempat seperti apa Puncak Awan itu? Berpakaian seperti ini kau mempermalukan kami. Penampilanku bukan urusanmu. Tidak kadang tudun denganmu. Mana Su Cingking? Aku mencarinya. Berani sekali kau. Jangan sombong begitu. Su Cingking, 3 kata itu bukan sembarangan kau sebut. Dia memenangkan negara naga jackpot lotre keberuntungan. 10 juta. Dia kini seorang jutawan. Panggil saja Direktur Su.
Su Cingking, aku belum mulai menangani anjing liar sepertimu. Sudah menunjukkan kesetiaan. Apa? Terburu-buru sekali? Jadi anjing penjilat seseorang. Jiang Wan, apa katamu? Kenapa marah pada simpanan? Tidak pantas. Simpanan? Siapa yang kau sebut itu? Lalu siapa? Ya tentu saja kau. Cingking bilang pada kami diam-diam. Bagaimana kau merayu mantannya, memakai tubuhmu, agar bisa bekerja dengannya. Mantannya? Aku menjual tubuhku. Itu bisa tuh bianong. Turut kita nakin aja bicalanung. Berhenti berpura-pura polos. Setelah Cingking melihat sifatmu, dia tidak memanggil polisi, hanya memecatmu. Kau harusnya bersyukur. Dia baik hati dan melepaskanmu. Apa? Sekarang dia kaya, kau ingin untung juga? Kau tak punya malu. Menurutku itu keserakahan tak terpuaskan. Cingking sungguh. Tidakkah dia tahu orang baik mudah ditindas? Nanti harus ku nasihati dia. Bilang padanya putus hubungan dengan Jiang Wan segera. Maaf saya terlambat. Oh Cingking, semua emas dan perak ini seperti sosialita kaya. Hampir tidak ku kenalimu. Ini hanya 400.000 kan? Tidak berharga. Gelar wanita kaya, aku tak bisa memenuhinya. Wow, Cingking benar-benar punya standar tinggi. Tak berkedip melihat 400.000. Kau terlahir kaya raya. Ye Chen, kau menemukan Cingking sungguh hebat. Bagus sekali. Jadi hari ini 1 lobster abalon lagi per orang. Hebat. Hei pelayan, Kau benar-benar berani datang? Jiang Wan, bukankah itu Su Cingking sahabatnya? Melihat reaksi Su Cingking, seolah dia tak diundang. kau belum tahu Jiang Wan, dia simpanan mendua Su Cingking. Dia berani muncul. Pasti mengincar uang Su Cingking. Wan, kalau kau datang, kenapa tak bilang di grup? Lihat, tak ada kursi untukmu. Su Cingking, aku tak datang untuk makanmu. Aku datang hari ini hanya untuk melihat skema apa yang kau rencanakan. Jiang Wan, bagaimana sifatmu? Kita semua tahu. Cingking izinkan kau duduk, karena dia baik hati. Jangan kelewatan. Baik hati? Su Cingking, kau fitnahku pelakor. Aku baru tahu hari ini. Dadah Nabi. Aku keanen debat. Semua hal sepele lama ini, aku datang hari ini untuk buka tutup topeng palsumu. Jiang Wan, hati-hati ucapanmu. Atau lain kali. Ancam aku tak akan terpengaruh. Aku datang hari ini untuk bilang, tiket menang Su Cingking milikku. Jiang Wan, omong kosong, apa kau bicarakan? Kau bilang tiket Cingking milikmu. Kurasa kau bermimpi di siang bolong. Aku bermimpi? Su Cingking, apakah tiket itu milikku? Kau tahu di hatimu. Tentu saja, aku tahu. Karena tiketnya selalu milikku. Jiang Wan, apa kau tak punya malu? Dulu kau rebut pacar Cingking, sekarang klaim tiketmu. Begitu ya, kau memang tak tahu terima kasih. Aku dibilang tak tahu terima kasih lagi. Identitasku di sini begitu banyak. Jiang Wan, datang hanya bikin masalah. Benar kan? Kau bilang tiket itu milikmu, ya sudah. Hei, tunjukkan buktinya. Benar, tunjukkan buktinya. Bukti yang kumiliki yang bisa jadi bukti dimakan Su Cingking. Sekalipun kumiliki sekarang, takkan kutunjukkan pada kalian berdua di depanmu. Pada akhirnya kau tak bisa beri bukti. Jiang Wan, aku tak pernah salahimu. Tak kusangka kau sudah menjelekanku di luar. Tak pernah salahiku. Siapa yang mulai gosip dan siapa yang benar-benar picik. Dan siapa membalas kebaikan. Dengan pengkhianatan, aku selamatkanmu. Tapi kau minta ku bayar pakaian. Dan siapa merebut tiketku dan mengaku itu milikmu? Omong kosong, aku belum pernah dengar ini. Kau hanya mengarang cerita untuk memfitnah King.
Hanya saja Jiang Wan, fitnahmu tak berdasar. Tak ada yang tahu soal itu. Mari bicara soal yang orang tahu. Kau bilang tiket Qingqing milikmu. Kau yakin? Aku yakin. Kalau begitu kau bohong. Semua orang bisa lihat sekarang Qingqing telah berubah. Seluruh pakaiannya pasti berharga 500.000 100.000. Jika dia tak menang lotre, dari mana dapat uang sebanyak ini? Ini Tidak bisa jawab. Lihat apa yang dipakai Qingqing. Kudengar juga, semua dibayar tunai, beli mobil mewah dan rumah. Lebih dari 5 juta totalnya. Uang ini, kalau bukan dari menang lotre, apa dari merampokmu? saya tuh juga penasaran dari mana uang Su Qingqing. Tapi aku yakin satu hal, tiket lotre itu milikku. Su Qingqing, kau tak pinjam dari rentenir. Sepertinya tebakanku benar. Kau bercanda? Siapa pinjam dari rentenir untuk beli mobil mewah dan rumah? Itu gila. Jiang Wan, apa kau hilang akal? Iya. Kalian belum tahu Jiang Wan baru keluar dari rumah sakit jiwa. Karena pikirannya tak waras, makanya dia dikurung. Pantas saja Jiang Wan saat masuk bicara ngawur. Ternyata pikirannya rusak. Jiang Wan, ini bukan tempatmu. Pergi sana, agar tak merusak suasana Qingqing. Pikiranku tak waras, sedangkan kalian tak punya otak. Jiang Wan, hari ini Qingqing traktir kita, berhentilah bertingkah gila. Apa yang dibeli Su Qingqing adalah lotre hoki Longguo. Kalau kalian pintar, cek situs lotre resmi, kalian akan tahu. Tak ada info klaim hadiah baru. Su Qingqing tak klaim hadiah apapun. Qingqing, di situs ini benar-benar tak ada info klaim hadiahmu. Su Qingqing menang lotre ya, Pam? Tapi tak klaim, lalu pamer pakai uang, itu tak masuk akal. Jiang Wan, tebakanmu benar. Aku memang pinjam dari rentenir. Qingqing, jangan main-main dengan kami. Aku tidak bercanda, jadi hadiah lotre kamu palsu. Jangan khawatir, kemenangannya tak diragukan. Sampai kapan kamu berpura-pura? Baiklah, biar ku beritahu yang sebenarnya. Aku belum mengklaim hadiahnya. Ini karena aku ingin membagi momen ini saat mengambil hadiah bersama kalian semua. Apa artinya ini? Artinya, kami telah mengundang petugas dari loket lotre agar semua orang menyaksikan mengambil 10 juta. Agar semua orang bisa ikut merasakan keberuntungan. Qingqing, kamu sangat baik dan murah hati. Memang, saat orang lain menang, mereka merahasiakannya. Berbeda dengan Qingqing kita, begitu murah hati. Mau berbagi dengan kami kegembiraan ini. Qingqing, selain itu, hanya karena kemurahan hatimu, aku akan mentraktir kalian semua. Kalau begitu, jika kamu tidak bisa mengklaimnya, utang kinam nadintang tanan tenirmu baga menam akan kau lunasi. Omong kosong apa itu? Tiketnya ada di tangan kami. Bagaimana mungkin kami gagal mengklaimnya? Tepat sekali. Qingqing, bukankah kamu mengundang petugas lotre? Cepat panggil dia kemari. Biarkan dia membantumu mengklaimnya. Biarkan kami juga ikut berbagi keberuntunganmu. Qingqing, kamu belum yakin kan? Apa gunanya itu? 10 juta. Menjadi milikku mulai hari ini. Oh, benarkah? Aku ingin melihat bagaimana kamu mengambil uangku. Teman-teman sekelas, Jiang Wan dengan kurang ajar mengklaim tiket lotre ini miliknya, dan 10 juta itu juga. Namun sekarang, dia masih menolak mengakuinya. Saya punya usulan untuk mengajari mulut keras kepala itu pelajaran yang pantas. Seharusnya kulakukan lebih awal. Aku ikut. Kamu? Aku akan menghalangi jalan keluar. Dia tidak akan lolos. Su Qingqing, apa rencanamu sekarang? Bukankah kau bilang tiket itu milikmu? Bukankah kau hanya pura-pura kaya? Mari kita wujudkan mimpi itu. Jika kita berhasil mencairkan tiket ini, kau akan bayar semua pesta ini. Setuju? Ide bagus. Jiang Wan,
Kau suka berpura-pura? Jadi ini kesempatanmu, kau tidak akan gentarkan. Cingking memesan cukup banyak hidangan meja ini saja berharga minimal 20 hingga 30 ribu yuan. Itu hampir setengah gaji tahunanku. Dari mana Jiang Wan mendapat uang itu? Dia tidak akan pernah setuju. Baiklah, aku terima syaratmu. Kau benar-benar setuju? Apa kau mampu membayar ini? Jiang Wan, 30 ribu tak berarti bagi Cingking. Tapi bagimu, itu hampir setengah gaji. Mungkin kau sebaiknya telan harga dirimu dan minta maaf padanya. Minta maaf sungguh-sungguh dan mungkin dia memaafkanmu. Tawa mengejek. Minta maaf. Aku takkan pernah minta maaf padanya. Su Cingking, aku terima tantanganmu. Tapi, mana jika gagal mencairkannya? Gagal? Mustahil. Biar ku jelaskan. Jika kau kalah, kau akan minta maaf di depan umum. Minta maaf padamu? Ye Chen, datangkan petugas lotre. Hei, terima kasih sudah datang hari ini. Setelah kita cairkan ini, makan malam dariku di restoran Puncak Awan. Nona, tiket ini tidak sah. Apa katamu? Anda tidak bisa mengklaim hadiahnya. Coba lihat lebih dekat. Iya, ini serius. Periksa kembali. Sudah saya periksa dengan teliti. Anda tidak bisa mengklaim tiket ini. Bagaimana mungkin? Ini tiket keluarga Anda. Jelas-jelas menang. Mengapa saya tidak bisa mengklaimnya? Untuk detailnya, pergi ke kantor pusat untuk mencari tahu. Saya tidak terlalu jelas. Su Cingking, klaim hadiah gagal. Bukan karena Anda harus minta maaf. Ini tidak mungkin. Mengapa gagal? Oh, Anda mungkin tidak punya waktu untuk minta maaf padaku. Bagaimanapun, Anda masih punya utang besar. Halo? Su Cingking, Anda bilang Anda meminjam 5 juta. Apakah Anda akan membayarnya hari ini? Anda di mana? Saya? Cingking, tidak apa-apa. Mungkin saja sistem lotrenya error. Ayo pergi ke kantor pusat untuk mengecek. Kita bisa mengklaimnya nanti. Oke, Wang Laoda. Mari bertemu nanti di kantor pusat lotre Longguo. Aku akan berikan uangnya nanti. Oke. Aku akan percaya padamu sekali lagi. Jika Anda tidak bisa membayarnya kembali, Anda tahu akibatnya. Kantor pusat. Halo, bantu saya cairkan hadiah. Permisi, tiket lotre ini Anda tidak bisa mencairkannya. Coba lihat lagi, angka-angka ini cocok. Ya, lihat lagi. Kami tidak terburu-buru. Tolong lihat lagi, Pak, Bu. Saya sudah periksa 2 kali. Tiket lotre ini Anda tidak bisa mencairkannya. Kenapa tidak? Apakah toko ini resmi? Angka-angkanya cocok. Kenapa saya tidak bisa mencairkannya? Apakah Anda mencuri hadiahnya? Jangan menyebar rumor, atau saya akan panggil polisi. Baiklah, silakan saja. Saya juga ingin menelepon. Menang berarti dibayar. Jika Anda tidak bayar, biar polisi yang urus, beri pelajaran Anda. Kenapa kami tidak bisa mencairkannya? Anda tahu kenapa berhenti berdebat? Apa maksudnya dia? Apakah dia tahu apakah sumber tiket ini ilegal? Bagaimana bisa? Tiket yang menang dicairkan di toko. Saya belum pernah dengar cek KTP. Jadi apa yang harus kita lakukan? Bos Wang akan datang. Jika kita tidak bisa mencairkan, Anda tahu nasib kita, Anda tahu betul. Ini semua salahmu. Kenapa kamu minta saya bertemu Bos Wang di sini? Saya tidak tahu pencairan bisa jadi masalah. Jika kita tidak bisa bayar hari ini, kita mati. Ayo kabur.
Su Jingking mau kemana? Kamu lupa? Kau masih harus minta maaf padaku? Jiang Wan, kenapa hadiahnya tidak bisa saya ambil? Apakah ini ulahmu? Kenapa hadiahnya tidak bisa saya ambil? Sikap tenang dan terkendali itu yang kau miliki barusan. Jiang Wan berhenti bersikap sok jago. Apakah kau pakai trik atau siasat apapun untuk mencegah kami klaim hadiah? Segera akui. Konspirasi atau trik apa? Saya sama sekali tidak mengerti. Apa yang kau bicarakan? Bukankah kau pergi ambil uangnya? Mana 5 juta saya? Mana uangnya? Wang Lauda, tolong dengarkan saya. Kami memenangkan tiket jackpot 10 juta. Wanita jalang ini bekerja sama dengan staf toko agar kami tidak bisa klaim. Wah. Apa yang membuatmu berpikir saya bekerja sama dengan staf? Baru saja pergi ambil hadiahnya. Dia bilang aku tidak bisa ambil. Kau satu-satunya yang tahu. Kalau bukan kau, lalu siapa? Biar saya luruskan. Itu bukan tiketmu. Itu tiketku. Tiketmu? Bukti apa yang kau punya? Bukti, katamu. Saya tidak punya. Kalau begitu kau memfitnahku. Bukti kau kerja sama staf. Apakah kau punya? Bukti mana buktinya? Aku tidak punya bukti. Tapi kemarin kau tidak ambil hadiahmu, dan sekarang hari ini kau tidak bisa. Apa yang akan kau lakukan? Saat membeli mobil atau tas, kau tidak berkedip. Bagaimana kau bisa menuduhku sekarang? Cukup. Aku tidak tahu apa rencanamu, tapi sepertinya uang ini hari ini tidak bisa kau bayar. Aku sudah lama di Yuncheng. Kalian orang pertama yang berani macam-macam denganku. Lakukan. Lemparkan mereka ke sungai Huangjiang. Mereka merusak pemandangan. Jangan sentuh aku. Bos Wang, beri kami satu kesempatan lagi. Tunggu sebentar. Wan, aku tahu kau akan menyelamatkanku. Kita sahabat baik. Benar? Su Jingking, kau salah paham. Aku juga tidak bisa menyelamatkanmu. Aku hanya ingin memberitahumu. Aku di sini untuk ambil hadiahku. Ambil hadiahmu? Bagaimana kau bisa mengambilnya? Ini ulahmu. Tema apa yang kau gunakan untuk menghentikan kami mengambil? Gadis kecil, apakah kau benar mengambil kupon lotre mereka? Wang Lauda, jangan biarkan mereka berdua menipumu. Aku terlalu percaya pada mereka. Begitulah cara mereka berhasil mencuri tiket lotreku. Wang Lauda, jangan percaya dia. Dia mempermainkanmu. Seharusnya kami membayarmu hari ini. Untuk apa lagi kami meminjam begitu banyak? Beraninya kami menipumu? Benar. Kami takkan pernah menipumu. Kami takkan pernah berjanji membayar jika tidak. Jiang Wan cemburu aku takkan bagi hadiahnya. Dia bersekongkol dengan staf untuk menahan uang kami. Memanfaatkanmu untuk menjebak kami. Pikirkan ini, Wang Lauda. Jika kau buang kami ke laut, kau takkan pernah dapat kembali 5 juta yang kami utang. Kami mati, utang lunas. Dia akan ambil 10 juta kami dan kabur. Orang sekarat memang berpikir jernih. Kebohonganmu hampir masuk akal. Luar biasa. Brengsek. Kami tahu rencanamu. Mengaku sekarang, dia mungkin lunak. Su Jingking, kau memohon seperti anjing untuk menyelamatkanmu. Sekarang kau melawan balik. Berhenti berbohong, Jiang Wan. Trik apa yang kau gunakan untuk menghentikan klaim hadiah kami? Ini bukan tiketmu. Tak bisa klaim hadiah. Bahkan anak-anak tahu logika ini. Haruskah kuulang? Menurut logikamu sendiri, jika memang milikmu, kau bisa mengklaimnya. Kalau begitu mereka mempermainkanku. Kami takkan berani.
gagal klaim, kau pembohong. Jangan salahkan aku jika aku kasar. Tapi jika hadapi tak cair, berarti kau cari gara-gara. Jangan salahkan aku kalau aku tak baik padamu. Jiang Wan, lihat baik-baik. Kau mau menyakiti kami, kau terperangkap sendiri. Ini karma untukmu. Berhenti bicara. Su Qingqing, kau pikir aku juga tak bisa cairkan? Tiketnya bersama kami. Aku bahkan tak bisa cairkan. Mana mungkin kau bisa? Bukankah kau bilang aku berkolusi dengan staf bekerja sama? Takut kami bersatu. Mencairkan hadiah? Jika kau benar mencairkan, aku bisa menuntutmu. Tuntut kaki tanganmu karena menipu uang hadiahku. Kau gila. Kau cuman orang gila. Selalu saja Su Qingqing ambil barangmu. 10 juta ini milikku. Jangan pikir kau bisa ambil yang milik Su Qingqing. Kalau begitu tunggu saja. Aku akan cairkan. Cairkan sekarang. Jiang Wan. Itu uangku. Oh tidak. Mohon isi nanti detail pribadi Anda. Tunjukkan ID Anda untuk klaim hadiah Anda untuk hadiah besar. 3-5 hari kerja. Hadiah akan diterbitkan. Terima kasih. Hadiahnya sudah dicairkan. Ini tiket loteriku. Tentu saja aku bisa ambil. Hanya saja jumlahnya besar, perlu 3-5 hari kerja untuk masuk rekening. Omong kosong. Kamu tidak bisa ambil hadiahnya. Kau bohong. Ada pesan teks sebagai bukti. Kok bisa begini? Dia benar-benar mengambilnya. Habislah kita. Kita tamat. Apalah lagi katamu? Dia berhasil mengambilnya. Berarti dia bersekongkol dengan staf untuk menipu kita. Mana buktinya? Bukti? Tiketnya ada di tangan. Bukti apa lagi? Kalau kau terlalu banyak bohong, kau menipu dirimu sendiri. Kutanya sekali lagi, tiket siapa ini sebenarnya? Tiket ini tentu saja. Tiketnya adalah. Kau tak sanggup mengatakannya. Biar ku bilang untukmu. Tiket lotre di merchanting lotre ini selalu milikku. Alasan aku bisa ambil hadiahnya adalah karena stasiun punya catatan pembelianku. Dan kebetulan saja hanya aku di sana sedang membeli tiket. Itu tidak mungkin. Pak Wang, kalau tak percaya, tanya saja sendiri pada staf. Ya, benar. Kalian berdua cukup main-main denganku. Bawa dia pergi. Tidak, aku tidak mau. Aku tidak mau ikut dia. Bayar hutangmu, itu memang benar. Karena kamu tak punya uang, aku akan ambil dengan caraku. Aku akan ambil uangnya kembali. Bos Wang, beri kami kesempatan lagi. Aku akan cari uangnya sekarang. Wan, kamu tidak akan meninggalkanku untuk mati, kan? Tolong selamatkan aku. Wan, tolong selamatkan aku. Aku salah. Saat kau sebarkan gosip dan hina aku, apa kau pernah pikirkan hari ini? Kau curi tiket loteriku dan hina martabatku. Apa kau pernah pikirkan hari ini? Aku salah. Kau tak benar-benar sadar kau salah. Kau hanya tak sanggup menanggung akibatnya. Wan, kau punya 10 juta. Beri aku 5 juta, selamatkan aku. 5 juta. Kau bilang sebelumnya kau akan beri aku 5 juta. Apa kau lupa? Ya, aku awalnya berencana memberi kau 5 juta. Untung saja takdir berbaik hati. Ia membuatku melihat sifat aslimu. Apa yang kau tunggu? Bawa dia pergi sekarang. Wan, tolong selamatkan aku. Aku tidak mau mati. Jangan biarkan mereka melemparku ke ikan. Jangan khawatir. Aku takkan membuatmu jadi santapan ikan. Anak laki-laki itu benar.
Jika kau mati, dari siapa aku dapat uangku? Jadi, aku punya ide yang lebih baik. Sebagai manusia, kalian juga punya nilai. Jantung, hati, limpa, paru-paru, dan ginjalmu. Semuanya punya nilai berbeda, bukankah begitu? Jen, setelah 20 tahun bersahabat, apa kau yakin tak akan menyelamatkanku? Jane, kenapa kau melunak? Sofia tak pernah benar-benar menghargaimu. Dia menipumu, kan? Dan memfitnahmu. Bagaimana aku bisa merasa kasihan? Bawa dia pergi. Jane, Tunggu sebentar. Jane, kau akan menyelamatkanku, bukankah begitu? Gadis, ini kedua kalinya kau menghentikanku hari ini. Kesabaranku habis. Beri aku alasan bagus, atau kau harus membayarnya. Tuan King, aku ingin menyelesaikan urusan denganmu. Oh, benarkah? Aku satu-satunya yang menyelesaikan urusan, dan belum pernah ada yang berani berurusan denganku. Kau yang pertama. Bicaralah, bagaimana kau berencana menyelesaikannya. Tuan King berkata bahwa sebagai manusia, mereka seharusnya punya nilai. Tapi menurutku, mereka bahkan tak pantas disebut manusia. Jane, apa maksudmu? Kau tidak akan menyelamatkanku. Aku menghabiskan 20 tahun dengannya. Dan baru kemarin aku akhirnya melihat topengnya yang menjijikan. Topeng munafiknya. Aku menyelamatkannya dari preman. Dan melindungi kepolosannya. Tapi dia menyalahkanku tak datang lebih cepat. Mengatakan gaun $6.000 robek oleh para preman. Jane, kesalahanku, semua salahku. Aku kejam dan bengis. Aku salah, Dia tidak hanya merusak karirku, tapi juga menjadi wanita lain untuk merayu pacarku. Dan aku, dengan bodohnya, selalu menjaganya. Melihat kembali sekarang, sungguh menjijikan. Jane, bukankah kita sahabat? Aku benar-benar tidak sengaja. Sahabat? Sejauh yang aku tahu, Sofia yang kukenal sudah mati. Kau tidak akan menyelamatkanku. Jane, kau harus menyelamatkanku. Baiklah. Kau sudah memukul mereka, kau sudah memarahi mereka. Sekarang kau mau menyelesaikan urusan denganku. Mereka berdua tidak sepenuhnya tidak berharga. Semua properti, mobil mereka, dan semua harta benda mereka, aku akan ambil semua seharga $600.000. $600.000? Semua barang kita bersama bernilai lebih dari $800.000. Ini Untuk sisa $400.000, mereka masih muda. Pasti bisa dibayar lewat kerja paksa. Lagi pula, beberapa organ di tubuhmu, saraf tanpa didik ke tubuh mereka, mungkin tidak seharga $400.000. kau mau aku menyelamatkan nyawa mereka, kan? Kematian terlalu mudah bagi mereka agar mereka membayar dosa mereka secara berbeda. Mengapa kau melakukan ini padaku? Aku mengutukmu. Aku mengutukmu mati mengenaskan. Nona muda. Saya Wang Tianzeng. Aku belum pernah bertemu orang sepertimu. Kau bahkan seorang wanita. Kau punya nyali. Tapi aku masih tidak mengerti. Wanita ini mencuri priamu dan mengambil kekayaanmu. Bahkan dia tidak tahu kau ingin menyelamatkannya. Dan masih menyalahkanmu. Orang lain akan mengharapkan kematiannya. Tapi kau masih ingin menyelamatkannya. Aku membencinya. Selama 20 tahun penipuan dan pengkhianatan.
Dia memilih merusak persahabatan 20 tahun kita. Tetapi aku tidak bisa. Setidaknya, aku tidak bisa. Setia dan benar. Bagus. Sangat bagus. Gadis, Abang benar-benar mengagumimu. Ayo ikut abang. Bos Wang, kau salah paham. Aku tidak bermaksud begitu. Jika begitu, aku tidak akan memaksa. Beri aku ponselmu. Hah? Itu tidak ada urusannya denganku. Kalau begitu saudarimu ini aku menerimanya. Ini nomor pribadiku. Jika kau butuh sesuatu, telepon saja aku. Aku pergi. Oh, Tuan. Tuan, tolong mohonkan kami pada Tuan King. Kami akan lakukan apa saja. Bisakah kami berhenti membersihkan? Membersihkan 3 gedung per orang, mulai pukul 5 pagi sampai 11 malam. Mustahil untuk selesai. Aduh. Tuan, bagaimana kalau kita lakukan pekerjaan lain? Mencari uang untuk melunasi utang pasti lebih cepat dari bersih-bersih. Bos tidak perlu uang recehanmu. Kau mempermainkannya. Dia begitu baiknya membiarkanmu membersihkan. Kau bisa kerja 10 tahun atau 20 tahun. 10-20 tahun. Apa bedanya dengan penjara? Tuan, bisa tolong sampaikan pesan? Tuan, Jangan repot-repot, istirahatlah. Sofia, ada apa denganmu? dasar tidak berguna. Kalau kau mau tidur di lantai seumur hidupmu, tinggallah di sini. Aku tidak akan tinggal di sini dan mati bersamamu. Apalagi yang bisa kulakukan, kau bahkan tak bisa buka pintu itu. Pasti ada jalan. Pasti ada. Oh tidak, perutku. Menjauh dariku. Tempatnya sempit sekali. Tahan saja. Dua 20 tahun persahabatan. Itu hanya keyalanku. Jiang Wan, oh Jiang Wan, kau anggap dia sahabatmu. Dia menganggapmu beban. Orang bilang gitu, itu kau pernah bilang hati tak terduga. Bagaimana ini bisa terjadi padaku? Petugas Liu, lihatnya ada kamera deh. Jiang Wan ini di luar fasilitas. Jaga sikapmu. Cepat pergi sekarang. Hari-hari di fasilitas ini, aku sudah banyak berpikir. Tapi hal yang paling kuinginkan setelah keluar adalah foto bersamamu. Foto denganku? Kukira kau akan menganggapku mengganggu atau menyebalkan di dalam... Kau bernanam. Kau ajari aku cara mengendalikan emosi. Agar aku bisa berusaha agar tak mudah marah. Bagaimana mungkin aku menganggapmu menyebalkan? Aku sudah sangat berterima kasih. Ini juga pekerjaanku. Ingatlah itu. Aku janji, setelah aku keluar dari sini, aku tak akan lagi punya suasana hati tak stabil yang membuat kondisiku kambuh. Baiklah. Bagaimana?
Kenapa menurut aku tak dapat nomornya? Bagaimana kalau aku mendatanginya? Nona muda petugas Liu yang Anda masuk dalam Indah Pangsu. Beliau sibuk mengurus urusan mendesak. Mungkin Anda sebaiknya kembali dulu. Ada apa yang begitu mendesak? Ternyata sempat barang sebentar. Jadi begini, fasilitas ini saat merawat pasien, seseorang mendadak kehilangan kendali. Bahkan dokter pun tak bisa membantu. Jadi kami harus minta bantuan petugas Liu. Baiklah, kalau begitu saya akan menunggunya di sini. Saya punya ucapan terima kasih langsung padanya. Nona muda, Anda cukup keras kepala. Baiklah, silakan daftar di sini dan tak lama lagi saya antarkan Anda ke kantor untuk menunggu. Terima kasih, Pak. Sebelumnya, saya pernah lihat Anda di sini dan dengar orang lain menyebut Anda. Kata mereka Anda tak bikin ulah dan kooperatif dengan pengobatan. Makanya saya berani izinkan Anda masuk. Mari, ayo. Para pasien di fasilitas ini kebanyakan adalah gangguan emosi dan masalah kejiwaan. Mereka hidup sangat damai di sini. Biasanya mereka tak berulah. Saya pernah di sini dulu tak pernah peduli keadaan orang lain. Kalau tak lihat sendiri, saya takkan terbayangkan betapa kasihan mereka. Petugas Liu. Nyonya Wang, mari kembali ke kamar. Nona, Ya, kita akan ke kantor petugas Liu. baik. Warden Liu selalu menjadi warga binaan teladan di fasilitas. Dulu, keluarga pasien memberi spanduk ke dokter. Sejak Pak Liu datang, di antara spanduk ini, dia punya satu juga. Pak Liu, Kenapa Anda di sini? saya datang hari ini awalnya untuk berterima kasih. Baiklah. Ya, Anda mengajariku di sana mengendalikan emosi. Dan di luar, Anda sangat membantu. Anda menggagalkan rencana Su Qingqing. Rencana itu gagal. Sudah sepantasnya saya berterima kasih langsung. Dan sekarang, Saya baru saja lewat area pasien dan melihat yang pasien lebih parah dari saya. Ini membuatku berpikir, jika bukan karena orang sepertimu memberi mereka perhatian, sulit membayangkan masa depan. Ini membuatku memikirkan di diri. Jika bukan karena bantuanmu, aku mungkin saja juga menjadi pembunuh tak stabil. silakan duduk. Setelah berinteraksi dengan pasien, hati banyak orang sangat tersentuh. Pasien-pasien ini ada yang sakit parah, ada yang ditelantarkan keluarga dan tak terurus. Masa depan orang ini tampak bergantung pada kita pekerja profesional. Tapi Anda berbeda. Kau masih muda. Kondisimu tidak parah. Kau punya masa depan cerah. Jangan pesimis. Saya tidak pesimis soal diri. Saya hanya berharap tidak ada lagi penyakit begini.
Apa ini? Apa ini? Penjaga, Liu, cek $1 juta ini. Ini caraku berterima kasih sebagai hadiah untukmu. Tidak. Ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Tolong dengarkan aku dulu. Terlepas kau terima atau tidak, $1 juta ini kuberikan padamu. Sebelumnya, untuk menyelamatkan nyawa Su Qingqing, aku juga menghabiskan 3 juta. 6 juta yang tersisa akan kudonasikan ke fasilitas untuk meningkatkan kondisi pasien di sini. Apa kau serius? Tina dan dia. Maka atas nama semua pasien. Terima kasih. Oh benar. 1 juta ini juga termasuk. Donasikan semuanya. Itu Hah? tidak bisa. Kenapa? Ini adalah caraku membalasmu. Tara hanya untukmu. Jika kau donasikan, bukankah itu menyia-nyiakan niat baikku? Kalau begitu, ini Kalau Mas Tom, begitu biar ku traktir makan malam. Anggap saja sebagai balasanku. 1 juta ini kau putuskan taman mau diapakan. baiklah. Penjaga Liu, makan malam sudah selesai. Tujuanku tercapai. Semoga kita bertemu lagi suatu hari nanti. Jika takdir mengizinkan. Itu kau. Itu aku. Tapi bukan hanya aku. Awalnya aku ingin balas dendam pada Jiang Wan, jalang itu. Tak kusangka ada bonus seperti ini. Di mana ini? Tempat yang khusus didesain untuk Jen. Sebuah taman hiburan. Tapi sekarang milikmu. Apa maumu? Apa yang kita mau? Tentu saja membalas dendam padanya. Jane, kenapa dia hidup mewah? Sementara aku terjebak menjadi pelayan seumur hidup. Dengan jadwal neraka. Tahu tuh rasanya bagaimana? Tidur di lantai tanpa toilet untuk buang hajat. Apa itu hidup manusia? Diam kau. Kau mencoba menculikku. Untuk mengancam Jane. Mimpi saja. Dia dan aku tak ada urusan satu sama lain. Tak ada urusan dengannya? Matamu saling berbinar. Kalau pikir aku percaya itu? Tidak apa-apa. Dia mengundangmu makan malam tanpa alasan. Siapa yang percaya itu? Itu hanya dia ingin berterima kasih atas bantuanku sebelumnya. Itu hanya makan malam, tidak berarti apa-apa. Lepaskan aku sekarang. Jangan buat kesalahan lagi. Berhentilah berpura-pura. Meskipun aku meremehkan Jane dan tak menganggapnya serius, apa kau lupa? Aku kenal dia 20 tahun. Siapa yang dia suka? Itu tak bisa dia sembunyikan. Kau bilang, dia menyukaiku? Tepat sekali. Bagaimana jika ku kirim foto-foto itu padanya?
Akankah dia nanti bergegas ke sini untuk mati? Kau... Lihat, Kau... haha. Sesuai permintaanmu, aku datang sendiri, tak panggil polisi. Segera bebaskan dia. Aku terima syarat apa saja. Petugas Lewis. Petugas Lewis, kau terluka. Tidak apa-apa. Aku akan cepat. Aku akan baik sebentar lagi. Jangan bergerak. Hei, jangan. Petugas Lewis. Menyebalkan sekali. Ethan, ternyata kau Lewis. Tidak. Jane, kukira kau tak takut apapun. Siapa sangka kau punya sisi penakut? Ethan, kau mengincarku. Apapun yang maumu, katakan saja. Jangan secepatkan orang lain. Orang lain? Kurasa dia kekasihmu kan? Jane, kau tahu apa yang telah kualami hari-hari ini? Semua berkat dirimu. Sofia, kalau bukan karenaku, kau pasti sudah mati. Jika kau berani bergerak lagi, aku akan membunuhnya. Apa kau gila? Kau tahu apa dendanya untuk penyerangan yang disengaja? Jane, kau tahu betapa sulitnya hidup yang kujalani hari-hari ini? Penyerangan yang disengaja. Saat ini, yang kuinginkan hanyalah menghancurkanmu. Bukankah kau tertangkap oleh Tuan King? Bagaimana kau bisa keluar? Bagaimana aku bisa keluar? Aku tidur dengan penjaga selama 3 malam, tapi hanya sehari ia melepaskanku. Dan sehari ini adalah hari aku membunuhmu. Sofia, jika kau berhenti sekarang, masih ada kesempatan untuk kembali. Aku memperingatkanmu. Diam. Hidupku benar-benar hancur karenamu. Benar-benar hancur karenamu. Awalnya aku punya $2 juta, cukup untuk hidupku seumur hidup. Ini semua salahmu, Ginny. Jangan bergerak. Sudah aku bilang jangan bergerak. Kalau tidak, aku akan membunuhnya. Baiklah. Aku tidak akan bergerak. Sofia, apalah tertanam? Kau tidak mau uang? Barry tidak mau uang. Aku akan berikan semua uangku. Bebaskan dia dan kau boleh melakukan apa saja padaku. Jane, hidupku sejak kecil selalu lebih baik darimu. Tapi kenapa setiap hal baik selalu datang padamu? Uang? Aku tak mau uang lagi. Sekarang aku hanya mau hidupmu. Bagaimana hasilnya? Sudah dapat? Kamu? Hah? Wah, Bunuh pria itu? Bunuh dia. Apa kamu gila? Jiang Wan, bukankah kamu bilang kamu datang sendiri? Tidak menelepon polisi? Saya benar-benar tidak menelepon. Kak, masih bisa dipakai?
Bos Wang, jika Anda datang selangkah lebih lambat, saya pasti sudah mengalahkan mereka. Oh, Kalian berdua punya nyali, berani menyentuh adik baruku. Terima kasih. Pergi ke rumah sakit, sisanya serahkan padaku. Mereka melakukan kejahatan. Hukum akan menghukum mereka. Jangan sekali-kali. Hei, gadis, jangan khawatir soal memberi makan ikan itu. Aku hanya menakuti mereka. Kakak aku akan membawa mereka ke penjara. Ayo, ayo berangkat. Jiang Wan. Oh iya, kedua orang ini terlalu kurang ajar. Kakak akan melampiaskan amarahmu. Ayo, ayo. Maaf, aku membuatmu dalam masalah. Akulah yang membuatmu dalam masalah. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Ah, Ada apa? Di wajahku ada sesuatu. oh. Tidak, tidak. Ini pertama kalinya melihat reaksimu. Biasanya kau selalu berwajah datar. Penampilanmu sekarang ini cukup manis. Ayo cepat. Aku masih terluka. ah, oh, ah. Hei, Pak Liu, Ada apa? kita baru saja bilang sampai jumpa, toh. Dan kita bertemu lagi malam ini. Sungguh kebetulan. Kenapa tidak tukar ke nomor telepon? Oke,